yang dimakruhkan. Sekarang sebelum kita ke praktek, saya bahas dulu terkait dengan apa yang dibolehkan. Kita mulai ya. Saya kira ini udah, makanya saya lanjut ke praktek. Pertama, boleh hukumnya menggendong anak di dalam sholat. Itu boleh. Saya sering sampaikan kepada jemaah, Rasul punya istri namanya Khadijah. Dari Khadijah punya anak namanya Fatimah. Dari Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, jadi Ali itu adalah menantu Rasul, lahirlah cucu yang bernama Hasan Husain. Hasan Husain itu diriwayatkan dia sangat mirip dengan Rasulullah dan paling sering mengganggu Rasulullah khutbah, paling sering mengganggu Rasulullah itu sholat. Nah, riwayat pernah mengatakan, banyak sekali dalil yang mengatakan Rasulullah menggendong Hasan Husain ketika sholat. Rasul juga pernah menggendong Fatimah ketika sholat. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, belum saya sampaikan di sini, hal yang dibolehkan di dalam sholat diantaranya adalah menggendong anak, tapi jangan ngomong. Kalau ibu ngomong satu kata, batal sholat ibu. Makanya sering saya bilang, tegak anak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Rahsatum minallah li banatikum wa li abnaikum 'inda shalah. Ada keringanan Allah untuk orang yang punya anak kecil ketika sholat. Jadi nggak ada masalah. Misalnya ibu lagi sholat, anak ibu lagi tidur di kasur, ibu baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, oke? Lalu anak ibu gelisah, lalu hampir dia terjatuh, ibu angkat dulu ke tengah, lanjutkan sholat. Nggak ada masalah. Nggak usah ngulang, nggak apa-apa bu. Ada keringanan untuk orang yang punya anak kecil dalam sholat. Atau misalnya ibu lagi sholat, anak ibu tidur di samping ibu, menangis dia, buatkan susu sedikit samping ibu, ibu cucukkan ke mulutnya. Nggak apa-apa. Nggak masalah, itu kan nggak sholat, itu mengamankan anak. Maka kalau ibu-ibu pernah umroh, ibu pasti sering menengok pemandangan itu. Ada anak diikatkannya ke pinggangnya, lari anaknya, bertahan dia, lari anaknya, bertahan dia. Kadang-kadang ditaruhnya anaknya ke strollernya. Nah, ya, lagi sholat dia, kemudian anaknya nangis, diambilnya mainan tuh dilemparnya ke stroller anaknya. Menangis juga, digendongnya, dilanjutkannya sholat. Gak ada masalah, boleh. Jadi tidak ada alasan, aku tidak usah sholat lagi, kenapa? Ada anak kecil. Pas udah besar anak tidak jadi sholat, kenapa? Ada cucu pula. Nggak jadi, ujung-ujungnya nggak jadi sholat. Oke, itu yang pertama ya. Boleh? Clear ya? Yang kedua, boleh hukumnya berpindah arah kiblat dalam sholat kalau kita tahu kiblat kita salah saat sholat. Misalnya ibu sholat di hotel ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus ibu tengok bacaan kiblat ke sana. Nampaklah ibu, cak-caknya ibu tahunya dalam sholat. Tidak usah ibu ulang sholatnya. Pindahkan saja badan ibu, tapi tinggalkan sejadahnya. Jangan dibawa-bawa pula, disayang-sayang pula sejadah itu. Pindahkan saja, maka lanjutkan sholat. Boleh. Atau misalnya ibu lagi sholat, lalu kemudian teman ibu bilang, woi, besti, salah kiblat kamu. Oh iya ya, jangan gitu. Lanjutkan aja, pindahkan. Boleh. Oke? Tadi yang pertama boleh hukumnya menggendong anak dalam sholat. Yang kedua boleh hukumnya berpindah sholat berpindah kiblat saat kita tahu kiblat kita salah. Yang ketiga, boleh hukumnya diganggu binatang peliharaan yang tidak najis saat sholat. Jadi kalau ada ibu punya kucing, ibu lagi sholat naik dia ke kepala ibu, bob. Jangan ibu bilang santai lah, jangan. Tahan aja biar dia tidak jatuh. Kucing tuh karakternya agak lain. Dia kesayangan Rasulullah SAW. Ya, karakternya agak lain. Kalau kita ajak dia main, kadang dia tidak mau. Pas kita sholat, dia menggaduh kita. Adikku ajak main, tidak mau di kau. Sekarang aku sholat, heboh kali dirimu. Itulah karakter kucing. Kadang-kadang sejadah kita dijadikannya cucian piringnya dia. Jadi digulung-gulung sejadah kita. Jadi tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri.
Tegak dia di kiri, arahkan sujud ke kanan. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya, enggak masalah, ya. Atau antisipasi biar dia jangan terjatuh. Itu enggak masalah. Cocok? Paham? Yang keempat, boleh hukumnya. Jadi enggak usah khawatir kalau ibu keadaannya kayak gini. Bersin, batuk, flu, dahak ketika sholat. Enggak apa-apa. Nanti kalau ibu keluar flu, ibu keluar air mata, ibu basuh saja pakai tangan atau pakai mukena. Nanti mukenanya kena flu Ustazah. Najis dong. Flu tidak najis. Batuk tidak najis. Setelah itu mukenanya nggak saya cuci, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal betah aja. Karena nggak setiap yang kotor adalah najis. Jadi bersin, batuk, flu tidak membatalkan sholat, kecuali maaf kalau keluar pipis. Itu lain lagi cerita. Kalau keluar pipis saat kita batuk, maka batal sholatnya. Bukan karena batuknya, tapi karena pipisnya. Jadi kalau ibu terpipis, maka ibu wajib istinja, wajib ngambil wudhu lagi, wajib cebok lagi. Jangan lagi dipakai celananya atau panty linernya. Hati-hati kalau ibu yang mobile dan ibu senang beraktivitas. Ibu di luar rumah, ibu senang beraktivitas dari pagi sampai sore. Kemudian jam 10 ibu batuk, maaf, keluarlah cairan. Itu jangan dipakai lagi sholat, celananya waktu sholat zuhur. Boleh ganti panty kalau pakai panty, boleh ganti celana kalau bawa celana, atau enggak dipakai sama sekali, enggak apa-apa. Yang penting sholatnya sah. Tapi jangan lupa letaknya di mana. Di saku ya nggak boleh. Mantap pula pertanyaannya ya. Taruh di saku gimana? Di saku nggak bisa, karena kan bernajis. Nggak bisa juga. Berarti kan ibu membawa yang najis juga di badan ibu, nggak bisa. Oke? Jadi boleh hukumnya menggendong anak dalam sholat, boleh hukumnya bersin batuk flu dalam sholat, boleh hukumnya menggendong binatang hewan peliharaan dalam sholat, boleh hukumnya berpindah tempat saat sholat. Kemudian selanjutnya yang kelima, boleh hukumnya membunuh binatang berbisa saat sholat. Ibu lagi sholat, ibu nampak kalajengking, ibu ambil, ibu pukul, pop, 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 lanjutkan sholat, nggak apa-apa. Nggak enak Ustazah, saya mau diulang lagi, nggak apa-apa juga. Cuman itu hal yang dibolehkan. Kenapa itu ada? Karena pada masa Rasulullah itu adalah terjadi yang seperti itu banyak. Kalajengking, ular itu banyak. Dibunuhnya dulu, baru dia lanjutkan sholatnya. Itu boleh. Selanjutnya, nomor 6. Boleh hukumnya di dalam sholat kita berpindah tempat karena terkejut. Allahu Akbar, terdengar bunyi petir. Terpindahlah kita. Maka itu hukumnya boleh. Paham ya? Nah, ini hal-hal yang dibolehkan. Kalau ibu ketemu dengan hal ini, ibu jangan khawatir. Gendong anak, bersin batuk flu, diganggu kucing, baru ingat, baru tahu di mana arah kiblat, ibu pindahkan, nggak ada masalah, ya. Itu hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas nomor 2. Apa saja hal yang dimakruhkan di dalam sholat? Apa itu makruh? Makruh itu adalah dikerjakan gak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Saya ulangi, dikerjakan gak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Nah, apa itu makruh? Yang tadi, yang pertama. Makruh hukumnya memejamkan mata dan menutup bibir di dalam sholat. Itu makruh. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Sholat dalam situasi yang gelap boleh nggak? Boleh? Boleh. Tapi buka mata, buka bibir. Kalau bukanya cuma saat sujud doa. Kalau kita saat sujud doang nutup mata gimana? Jangan. Makruh. Ya, karena acok. Ya gitu ya. Oke. Ngapa tuh? Acok tuh sering melakukan itu. Oh, ibu sholat tutup mata, tutup bibir. Oh. Tutup mata, tutup bibir, acok ya. Ya, jangan lagi ke depannya aja, nggak apa-apa.
Ya, buka mata, buka bibir. Jangan ya. Panjang lo baca di imam ya. Nah, yang kedua. Yang kedua, makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Acok jo. Tunggu lo kesemutan. Yang acok-acok itu yang parah. Cok. Jadi gini, kentut. Yuk kita kenalan dulu sama siapa itu kentut. Bedakan mana kentut beneran, mana cuman perasaan. Seorang sahabat sering bertanya kepada Rasul, ya Muhammad ash'uru tumata. Ya Muhammad, aku selalu merasa-rasa kentut. Pernah nggak merasa-rasa kentut? Sama kentut aja ibu baper, apalagi sama manusia ya, perasaannya tinggi kali gitu. Ya Rasulullah, aku selalu merasa suka kentut. Jadi setiap ambil wudhu, aku merasa suka kentut lagi. Setiap ambil wudhu, aku merasa suka kentut lagi. Ini kata tanya seorang sahabat. Apa kata Rasul? Bukanlah kentut sampai kau cium baunya atau kau dengar bunyinya. Tapi tunggu dulu. Belum selesai. Nanti tak berbau, tak berbunyi, bukan kentut. Gak begitu konsep. Konsepnya adalah kentut itu adalah yang betul-betul kita rasakan, kita yakin kita kentut, itulah si kentut. Kalau kita cuman kayaknya kentut ya, kayaknya aku kentut ya. Kok rasa-rasa kentut itu tidak, itu setan, itu khonas buat kita was-was. So, harus kenal dengan kentut, tak kenal maka tak sayang. Maka saya kenalkan apa itu kentut supaya kita benar menyikapi kentut itu. Karena kalau enggak nanti setiap ibu merasa kentut, ibu baper sama kentut, ambil wudhu lagi. Kentut ambil wudhu lagi, ujung-ujungnya enggak mau aku jaga wudhu udah kentut terus. Kan susah. Ya, jadi harus kenal dengan kentut. Kalau betul-betul ibu tahu saat itu ibu sadar ibu kentut, maka itulah kentut yang sebenarnya. Tapi kalau ash'ur, aku merasa-rasa kentut, kayaknya kok kentut ya, kayaknya kok kentut ya. Itu cuma perasaan saja. Jangan terlalu bawa perasaan, tak boleh. Termasuk sama kentut, apalagi sama orang, tak boleh. Jadi kalau udah terasa kentut, mau kentut, dalam sholat tahan makruh. Boleh ditahan, tapi Allah tak suka. Tunggu dulu, belum ada rekomendasi. Iya. Jadi ini mau kentut nih, kentut, tahan, shoot. Ya kan? Yang bahaya nggak jadi. Kentut tahan, pas menahannya itu maka makruh, dikerjakan boleh tapi Allah tak suka. Ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau ditahan si kentut itu, apakah sholatnya sah? Sah. Cuman menahannya makruh. Paham? Paham? Pas ditahan, ditahan dia, enggak jadi dia bunyi. Ya, ibu PHP dia digantung sama tali. Nah, ibu PHP kentutnya ibu tahan, udah mau ibu lepas ibu tarik ulur dia kan. Ibu tahan. Sholat ibu sah, tapi menahannya adalah makruh. Tapi ketika ibu buang dia, kayak gitu bunyinya bu. Ibu buang dia, tap. Kok tap pula bunyinya. Tap, mau ibu buang dia, maka sholat ibu batal, ulang lagi. Jangan lanjut. Ingat, batas kentut adalah salam ke kanan. Salam ke kiri kentut nggak apa-apa. Saya sering bilang sama jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put. Aman, sah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi zikirnya dalam keadaan berwudu enggak apa-apa ya? Baik. Saya jawab ya. Tapi kalau assalamualaikum put. Ulang lagi dari awal, Bu. Oke? Nah, setelah itu kan zikir Ustazah. Katakanlah udah put dia kan. Setelah itu kan zikir. Sekarang saya tanya, apakah zikir harus ngambil wudu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, baring. Zikir bukan ibadah yang jelas rukunnya.
Zikir adalah ibadah sunnah yang tak pakai rukun. Saya tanya, apa rukun zikir? Gak ada. Zikir aja. Tegak, duduk, baring, selonjoran, baring, nganggo-nganggo, zikir sambil masak, zikir. Lagi bunyi petir, tor, la haula wala quwata illa billah. Tahu-tahu pakai daster. Boleh nggak? Boleh. Jadi zikir sebenarnya tidak wajib menutup aurat. Cuman menutup aurat bagus karena kita menghadap Allah. Tapi boleh nggak ibu terkejut? Bor, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisa nggak? Bisa. Jadi sama dengan zikir juga tidak wajib wudu. Zikir itu kan mengingat Allah. Saat ibu nengok sesuatu yang indah, ibu bilang sesuatu yang indah, ibu bilang masya Allah, emangnya ibu wudu? Itu kan zikir. Jadi zikir sunnah wudu, tidak wajib wudu. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Oke? Jadi zikir nggak wudu nggak apa-apa. Wudu dapat pahala sunnah. Oke? Clear kentut? Clear. Satu, makruh hukumnya menutup mata, nutup bibir dalam sholat. Yang kedua, makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Nah, yang ketiga kacok ya kok. Ya Allah. Yang ketiga, makruh hukumnya menguap dalam sholat. Apa Bu? Acok. Nah, riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengantuk, menguap di dalam sholat, itu dia tahan uapannya itu sampai merah mukanya, bayangkan. Karena makruh menguap itu dalam sholat itu, dia tahan. Kalau kita enggak, kita buka nguap itu sampai merah pula muka kita. Nah, makanya nguap itu bagusnya ditahan. Karena menguap itu adalah salah satu perbuatan yang menular. Jadi Bu, ini dalam majelis itu nguap satu, nguap yang lain Bu. Karena yang menular itu ada beberapa. Pertama nguap itu nular. Maka jangan duduk dekat dengan orang-orang yang suka ngantuk. Kita ngantuk juga dibuatnya. Yang kedua ketawa menular. Jadi Ibu ketawa juga. Tak tahu pasal ketawa juga. Yang ketiga nangis menular. Ada teman kita nangis, ngapa kok nangis? Aku sedih, nanti sedih juga aku. Dia tak tahu masalahnya, udah nangis juga dia. Nah, menangis itu menular. Maka ibu-ibu tahan nguap ketika sholat. Makruh. Oke? Nomor 4 yang makruh. Makruh hukumnya sholat dalam keadaan mengantuk. Riwayat mengatakan, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantuk dan kemudian Rasulullah tidur sejenak supaya hilang kantuknya. Lalu Aisyah berkata istrinya, "Kenapa engkau tunda salatmu sebentar ya Rasulullah? Aku pengen menghilangkan kantukku sehingga aku rela menghadap Tuhanku." Jadi salat dalam keadaan mengantuk itu makruh. Maka kalau ibu ngantuk, ibu caranya adalah memang betul-betul ibu wudu itu sempurna. Yang menyebabkan kita suka ngantuk itu sholat subuh. Kenapa? Kadang-kadang sholat subuh itu wudu nggak sempurna. Bagusnya mandi. Kalau nggak sempurna kita bakal ngantuk. Makanya subuh itu biasanya bangun, cuci muka betul-betul, minum air hangat, baru sholat. Supaya kita nggak ngantuk. Karena mengantuk itu makruh. Ada teman saya bilang, sering saya ceramahi ini tentang ini. Ustazah, saya kalau baca Quran ngantuk. Setiap baca Quran ngantuk. Tutup Quran hilang ngantuk saya. Kok ibu-ibu angguk pula? Sama ibu berarti sama. Siap. Oke, jadi begini. Sering ya baca Quran, ngantuk, baca Quran ngantuk. Biasanya ada dua sebab. Yang pertama, bisa jadi ibu kita belum menemukan waktu baca Quran yang tepat buat kita. Saya ulangi, bisa jadi kita belum menemukan baca Quran yang tepat buat kita waktunya. Coba tes drive dulu. Baca Quran dulu habis subuh 10 hari. Kalau 10-10-nya ngantuk, maka coba habis asar. Kalau habis asar 10 harinya ngantuk, coba habis isya. Kalau habis isya 10-10 harinya ngantuk, coba sebelum tidur. Kalau sebelum tidur ngantuk juga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita harus menemukan waktu baca Quran yang tepat buat kita. Karena setiap orang punya waktu ibadah yang berbeda-beda.
temukan. Karena kondisi fisik itu berbeda. Tapi kalau setiap baca Quran ngantuk, berarti itu godaan setan. Maka sering-seringlah baca a'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, sedikit lagi sebelum saya sampaikan apa saja hal yang dilarang dalam sholat. Ini makruh, ini yang nanti tidak boleh dalam sholat. Nomor selanjutnya, nomor 7. Makruh hukumnya sholat saat perut lapar. Saat perut lapar, maka itu makruh. Isi perut dulu baru sholat. Rasulullah SAW pernah melakukan itu, dan itu diriwayatkan oleh Aisyah, menengok Rasulullah SAW seperti itu, dan Rasulullah meriwayatkan sebuah riwayat yang melihat dari perbuatan Rasulullah, lagi azan Rasul makan, lalu kemudian Rasul baru sholat. Dia isi dulu perutnya, baru kemudian dia sholat. Oke? Clear sampai sini? Nah, yuk kita ulang sebelum kita lanjutkan. Pertama, apa saja yang dibolehkan? Yang pertama, boleh hukumnya menggendong anak dalam sholat. Yang kedua, boleh hukumnya membunuh binatang buas berbisa ketika sholat. Tidak usah batalkan sholatnya. Ketika udah dibunuh, lanjutkan aja. Yang ketiga, boleh hukumnya sholat diganggu binatang peliharaan. Gendong aja dia, hindari aja tempat sujud kita, amankan dia, lanjutkan sholat. Kemudian yang keempat, boleh hukumnya sholat batuk, flu, bersin, dahak, nggak apa-apa, jangan dibatalkan sholatnya. Walaupun dia menetes ke mukena, kita lap nggak apa-apa, karena bersin, batuk, flu tidak najis, kecuali keluar pipis. Kalau keluar pipis, batalkan sholatnya, jangan lanjutkan. Oke. Kemudian yang kelima, boleh hukumnya berpindah arah kiblat saat kita tahu kiblat kita salah. Rupanya kiblat kita di situ, pindah aja, lanjutkan sholat, jangan diulang, nggak apa-apa. Itu hal-hal yang dibolehkan, jangan dibatalkan kalau ketemu situasi yang seperti ini. Sekarang kita bahas hal yang dimakruhkan. Kita ulang. Satu, memejam mata dan menutup bibir. Kedua, menahan kentut dalam sholat, makruh, kalau bisa tinggalkan. Yang ketiga, makruh hukumnya menguap, kemudian mengantuk dalam sholat, dan sholat dalam saat keadaan perut lapar. Itu makruh. Oke? Yuk, terakhir. Terakhir, apa saja yang tidak dibolehkan di dalam sholat? Satu, tidak boleh sholat memakai kutek. Kutek masalahnya bukan sholatnya. Kutek itu masalahnya adalah wudhunya. Boleh nggak pakai kutek? Boleh nggak? Boleh nggak? Pakai kutek boleh aja, dia aksesoris. Cuman pas mau ngambil wudhu, hapus. Ambil wudhu, hapus. Lai talok. Kalau talok, gas lah. Itu kakak saya nanya, dek kutek kan boleh. Boleh kak? Kutek nggak ada masalah. Kalau haid pakai aja kak. Dia pengen, kayak sampai tak tidur, dia pakai kutek. Tak tidur. Nah, terus kalau aku lagi ndak haid, gimana? Ya pakai aja lah. Terus gimana caranya? Ya udah kalau kayak gitu, caranya setiap mau ngambil wudhu, kakak hapus. Mubazir nanti. Jangan lagi banyak kali dosa kakak nanti. Saya mubazir pula lagi. Jadi kutek itu boleh aja ketika kita mampu. Nah, jangankan kutek cincin saya mana? Cincin hilang. Nah, ada di rumah kalian. Ketika kita pakai cincin, pede banget sih pakai cincinnya, enggak ada rupanya. Mana ya? Oke, kita pakai cincin, itu cincin kita nggak boleh terlalu ketat. Cincin nggak boleh terlalu ketat. Kenapa? Karena nanti dia tidak masuk ke dalam. Itu sama dengan kutek, dia tidak masuk ke dalam. Jadi masalahnya adalah wudhunya. Bahwa wudhu kita menjadi tidak sah karena dia tidak masuk ke dalam kuku. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Paham? Paham? Nah, termasuk yang lalu biar berlalu ya. Yang lalu biar berlalu, tapi kutek itu bukan masalah terlalu besar. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, tidak yang dilarang di dalam sholat atau yang sangat tidak bolehkan di dalam sholat adalah kalau kita melewati orang sholat di depan. Bu, saya sholat di sini, ya. Orang haram hukumnya, kecuali di Mekah Madinah, haram hukumnya lewat di depan orang sholat. Boleh lewat di depan orang sholat, tetapi harus lewat di depan sejadahnya. Kalau dia ada sejadah, boleh lewat di depan dia, jangan takut. Nih, ditunggu aja orang tuh sholat. Enggak. Lewat aja di depan sejadah, boleh. Yang kedua, kalau dia nggak ada sejadah, maka biasanya di depan orang sholat, itu ada di seberang, di depan orang sholat ada tasnya, pembatas.
boleh sholat di depan pembatas itu. Sekarang gimana kalau pembatasnya juga nggak ada? Kalau pembatasnya juga nggak ada, kita mau lewat, ambil benda kita, taruh di depan dia, lalu kemudian kita lewat. Paham ya? Nah, jadi lewat di depan orang sholat, Rasulullah SAW tak suka. Kenapa Rasulullah tak suka? Rasulullah pernah memarahi orang-orang yang lewat di depan orang sholat, tak menghargai orang sholat. Jadi caranya lewat di depan sejadah. Kalau nggak bisa lewat di depan sejadah, lewat di depan tasnya. Kalau nggak bisa ambil sesuatu, letakkan di depannya dan kemudian lewat. Itu boleh. Oke? Yang ketiga tadi, nggak boleh sholat saat pakai kutek. Sekarang gini Bu, ibu wudu, ibu sebelum wudu ibu nggak pakai kutek atau udah ibu hapus. Terus ibu wudu tanpa kutek. Setelah wudu belum azan, ibu pakai lagi kutek ibu, baru ibu sholat, boleh nggak? Boleh nggak? Pertanyaan paham? Iya, tidak anggo. Ibu nggak pakai kutek. Terus ibu ngambil wudu, wudunya sah? Setelah wudu ibu pakai si kutek tadi. Setelah itu ibu sholat, boleh? Kutek ini tidak boleh dibawa sholat beserta turunannya ya. Turunannya siapa? Misalnya make up yang waterproof. Tentu nggak bisa dong. Bisa hapus dulu. Baru ibu bisa wudhu. Ya, maskara atau apapun yang waterproof. Itu boleh ibu pakai? Ya boleh. Cuman kalau dia waterproof, ibu agak repot sedikit. Karena apakah dia dimasukin air? Dia tidak bisa. Namanya aja waterproof. Nah, itu beserta turunannya. Kemudian tidak boleh lewat di depan orang sholat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh batal senyum atau ketawa dalam sholat. Walaupun setipis tisu. Oh pernah ya, sering senyum dalam sholat ya. Wah, tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Saking sedekah lagi sholat pun tersenyum. Misalnya ibu lagi sholat. Terus adalah tingkah anak kecil ibu lucu. Ibu senyum sedikit. Batal tuh. Kedepannya enggak lagi lah. Oh ya Allah, ingat masa lalu. Atau misalnya ibu lagi sholat, digangguin tuh. Sama-sama nggak ngerti nih sama suaminya. Tahan-tahan senyum tuh. Tahan-tahan senyum tuh. Tetap batal. Batalkan aja lah lagi. Nah, ulang lagi. Nah, hindari faktor penyebab senyum. Atau ibu senyum aja sendiri. Tanpa ibu diganggu orang, tapi teringat sesuatu ibu senyum. Batal. Dalam sholat, tidak boleh. Oke? Oke. Ustazah, saat sholat saya kepikir. Baik. Ustazah, saat sholat saya kepikirin yang lain. Gimana Ustazah? Nah, fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita. Karena khusyuk itu susah. Saya jelaskan caranya. Tapi sebelum saya jelaskan cara khusyuk dalam sholat, saya jelaskan dulu apa sebab kita susah khusyuk. Kenapa? Karena kita susah khusyuk dalam sholat. Karena kita sendiri. Sementara musuh kita 5. Ada iblis, nenek moyang setan. Ada setan. Kemudian ada nafsu jahat. Kemudian ada jin jahat. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang taat, ada yang maksiat. Jin itu juga punya nafsu. Jin juga beranak. Jin juga melahirkan. Tapi yang merawat anak jin adalah suaminya. Jin juga ke pasar. Tapi yang ke pasar adalah laki-laki. Dan di hari Jumat. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu, Mak. Kemudian yang keempat, yang kelima, canda ya. Yang kelima adalah bahwa yang menjadi musuh kita adalah khannas. Khannas itu apa? Khannas itu adalah yang selalu membuat kita was-was dalam ibadah. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malik. Kan kita sering berlindung tuh. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan waswasnya si khannas. Nah, coba ibu lihat, tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Betul? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah.
kompor dah mati enggak ya, kompor dah mati. Di luar sholat enggak teringat, dalam sholat teringat. Itu kerjaan khannas. Beda setan dengan khannas. Kalau setan melarang kita berbuat baik, kalau khannas kita berbuat baik, dia ganggu kita. Kalau ibu sholat, setan nggak bisa datang lagi karena setan takut dengan orang sholat. Terus siapa yang datang? Si khannas. Kalau setan melarang berbuat baik, kalau khannas mengganggu kita berbuat baik. Kadang-kadang Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, mi rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3. Alantak aja lah penting sholat. Itu khannas punya kerja. Macam mana caranya kalau ibu ragu jumlah rakaatnya, lupa rakaat? Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka jawabannya adalah ibu anggap saja 2 dulu. Lebih baik. Salat ibu seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, ibu sujud. Namanya sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam, ibu sujud. Bacanya subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk, tidak usah baca apa-apa, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu, berarti 2 kali sujud, 2 kali baca. Duduk, salam kanan, salam kiri. Clear. Gitu aja. Sebelum saya lanjutkan cara khusyuk, coba dihafal. Subhana. Lagi. Subhana. Lagi. Malla. Lagi. Subhana malla. Lagi. Yanamu. Lagi. Subhana malla yanamu. Ayo. Subhana malla yanamu. Lagi. Wala yashu. Lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sikit lagi. Yuk, 1, 2, 3. Oke, ibu ujung sampai ke kanan. 1, 2, 3. Sebelah kiri. 1, 2, 3. Ngapa? Ngapain? Yuk, 1, 2, 3. Iya, semua. 1, 2, 3. Gitu. Lalu para rakaat. Keluar saya di rumah ini apa tadi? Itu doa sujud sahwi. Dihafal ya. Nah, cara biar kita sikit lagi udah mau zuhur. Cara biar khusyuk dalam sholat, yang pertama usahakan tahu arti, tapi tidak wajib. Cara yang kedua supaya terhindar dari godaan khannas, baca 3 kul sebelum tidur. Supaya terhindar dari yuwaswisu fi sudurinas. Nah, jadi ciri-ciri orang khusyuk dalam sholat, dia bisa merasakan nikmatnya sholat. Dia sampai menangis dalam sholat. Menangis dalam sholat bagus. Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Justru menangis dalam sholat itulah yang dicari. Karena ciri-ciri orang yang beriman, idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Jadi ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat, yang pikirannya nggak kemana-mana, dia merasakan nikmatnya sholat. Wah, susah sekali ininya ukurannya. Ya udah gini aja lah. Ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat, yang menikmati sholat, panjang bacaan imam, senang hatinya. Kalau panjang bacaan imam mengamuk dia, atau belum khusyuk lagi gitu. Oke? Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang, dimakruhkan dan dibolehkan di dalam sholat.
Semoga membawa manfaat buat kita semua. Di pertemuan berikutnya bisa jadi kita akan belajar sedikit praktek ibadah sholat. Mungkin bisa belajar juga praktek sholat dalam keadaan duduk, baring, dan seterusnya. Persiapan na'udzubillah. Oke, insya Allah. Demikian, wallahu alam bisawab. Ada mau tanyakan lagi cukup? Saya pernah dengar kajian kalau misalnya lafaz yang kita ucapkan lafaz yang kita ucapkan apakah waktu kita sholat lafaz yang kita ucapkan harus terdengar dengan untuk diri kita sendiri gitu saja. Lafaz yang kita ucapkan ya bacaan sholatnya yang kita ucapkan harus terdengar untuk diri kita sendiri. Ya, kan tadi saya sampaikan bahwa ketika kita membaca ayat sholat dari niat sampai salam kan nggak boleh tutup bibir. Nah, buka bibirnya bisik-bisik. Sampai kapan? Hatta yastami, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Tapi telinga kita aja, jangan telinga orang pula terdengar. 1 kilometer lah orang kedengaran. Betul, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Sampai telinga kita doang mendengarkan bacaan kita. Sampai telinga kita mendengarkannya. Tidak perlu telinga orang yang mendengarkan. Dia ada juga yang lebay. Tidak boleh. Kalau Nggak boleh, nggak boleh. Sampai telinga kita doang mendengarkannya. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Kalau misalnya nggak terdengar, bisa batal sholatnya diulang. Itu yang dilakukan Rasul para sahabat. Yang lalu biar berlalu ibu-ibu ya. Nah, yang lalu biar berlalu. Ada yang mau bertanya lagi? Yang mau ditanyakan? Oke, demikian Allah alam bisawab, kita juga udah masuk waktu zuhur. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah jadi kajian kita tentang sholat oleh yang disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Nila. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sendiri.